Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat e-learning. Hari ini kita bertemu dengan pembahasan tentang pembagian harta waris sesi kedua. Siapa saja ahli waris almarhum atau almarhumah? Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda, atau duda. Harta waris dari istri yang meninggal. Misalnya di sini almarhum memiliki aset berupa rumah, kendaraan roda 2 maupun roda 4, villa atau bangunan, unit usaha, tabungan di bank, dan lain-lain. Terlebih dahulu, kita harus melihat siapa pemilik rumah dan aset bangunan lainnya serta harta yang dimiliki oleh almarhumah yang selama ini dalam penguasaan almarhumah. Apakah semua itu 100% milik almarhumah atau hanya beberapa persen? Seandainya 100% rumah itu milik almarhumah misalnya, maka hak-hak para ahli waris sebesar 100% dari rumah itu. Bila ternyata almarhumah hanya memiliki 30% dari kepemilikan rumah, maka pemilik 70% rumah itu harus dihormati hak-haknya. Tidak bisa kita main ambil alih begitu saja. Demikian untuk aset almarhumah lainnya. Harus diperiksa, diteliti, dan dicocokkan terlebih dahulu. Jangan sampai ada hak milik orang lain yang dititipkan pada almarhumah dan diatasnamakan almarhumah. Siapa saja ahli waris almarhumah dan berapa hak mereka masing-masing dari harta milik almarhumah yang ditinggalkan? Suami, istri, ibu dan bapak, anak laki-laki dan anak perempuan termasuk ke dalam golongan zawil furus. Sehingga dalam Al-Quran sudah Allah tetapkan bagian warisan untuk suami atau istri, ibu dan bapak, anak laki-laki dan anak perempuan. Bagian warisan untuk suami, istri, ibu, bapak, anak laki-laki, dan anak perempuan adalah sebagai berikut. Suami almarhumah mendapatkan warisan sebesar 1/4 bagian atau 25% dari total harta milik istri. Ibu almarhumah, yaitu mertua perempuan dari suami almarhumah, beliau mendapat 1/6 bagian dari total harta almarhumah. Ayah almarhumah, yaitu mertua perempuan dari suami almarhumah, beliau mendapat 1/6 bagian dari total harta almarhumah. Anak-anak almarhumah, yaitu dalam hal ini anak perempuan, seandainya hanya seorang, ia mendapat separuh bagian. Bila ada 2 orang atau lebih anak perempuan, maka mereka bersama-sama mendapat 2/3 bagian. Apabila anak perempuan bersama anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki 2:1 dengan anak perempuan. Sisa dari semua harta yang telah diambil oleh suami, ibu almarhumah, dan ayah almarhumah. Contoh soal diketahui ahli warisnya adalah ibu, suami, 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, dan saudara perempuan. Suami mendapat 1/4 bagian karena memiliki anak, yaitu 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan yang akan mendapatkan asobah atau sisa. Dalam hal ini misalnya bahwa harta warisan dari almarhumah bernilai 3 miliar. Maka bagian ibu adalah 1/6 dikali 3 miliar sama dengan 500 juta rupiah. Bagian suami 1/4 dikali 3 miliar sama dengan 750 juta rupiah. Total keduanya adalah 1.250 juta rupiah. Asobahnya 3 miliar dikurangi 1.250 juta rupiah sama dengan 1.750 juta rupiah. Harta asobah senilai 1.750 juta rupiah tersebut
dibagi untuk 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Ingat, anak laki-laki mendapat 2 bagian anak perempuan. Sehingga harta asobah kita bagi 8, yaitu 1.750.000.000 rupiah dibagi 8, sama dengan 218.750.000 rupiah. Sehingga masing-masing anak laki-laki mendapat 2 dikali 218.750.000 rupiah, sama dengan 437.500.000 rupiah. Masing-masing anak perempuan mendapat 218.750.000 rupiah. Jadi, warisan yang didapatkan oleh para ahli waris adalah bagian ibu 1/6 dikali 3 miliar sama dengan 500 juta rupiah. Bagian suami 1/4 dikali 3 miliar sama dengan 750 juta rupiah. Keduanya kita jumlahkan menghasilkan 1.250 miliar rupiah. Maka asobahnya 3 miliar dikurangi 1.250.000 rupiah sama dengan 1.750.000 rupiah. Masing-masing anak laki-laki mendapatkan 2 dikali 218.750.000 rupiah sama dengan 437.500.000 rupiah. Sedangkan masing-masing anak perempuan mendapat 218.750.000 rupiah. Nah, sedangkan saudara perempuan tidak mendapat harta warisan karena terhalang oleh anak laki-laki, yang mana almarhumah memiliki anak laki-laki. Ilustrasi pembagian tersebut di atas belum memperhitungkan wasiat bila memang almarhumah dalam hal ini mewasiatkan harta warisnya. Demikian penjelasan singkat ini, semoga bermanfaat. Namun sebelum kita membagikan warisan, sekali lagi ya, para sahabat e-learning, sebelum harta warisan dibagikan, pastikan terlebih dahulu untuk 1. Menyelesaikan urusan jenazah, 2. Menyelesaikan hutang piutang almarhum atau almarhumah, baik hutang kepada manusia atau hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini termasuk wasiat dari almarhumah atau almarhum. Yang ketiga adalah membayar biaya pengobatan ataupun perawatan dan membayar pemakaman almarhum atau almarhumah. Demikian sahabat e-learning, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih untuk like, share, komen, dan subscribe-nya. Wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.